Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Mari kita merenung sejenak tentang kehidupan kita yang kita yakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Anda akan menemui kehidupan itu di sana. Anda orang baik maka Anda di surga. Orang jahat di neraka. Yang jelas di sana ada surga dan ada neraka. Untuk mendapatkan surga, kita harus punya bekal untuk masuk ke sana. Dan bekalnya saat inilah kita persiapkan. Dan Allah Maha Kasih, semua hamba diberi kesempatan untuk berbekal. Tidak ada yang tidak. Bahkan semua yang dilakukan seorang hamba bisa dijadikan bekal. Cuman yang menjadi masalah hamba tersebut tidak menyadari pentingnya berbekal di sana dan tidak menyadari bahwasanya apa yang dihadapannya adalah bekal yang bisa dibawa ke sana. Karena tidak menyadari pentingnya bekal di sana atau tidak sadar atau tidak berpikir atau dia tidak mengerti bahwasanya yang ada padanya adalah bisa dibawa ke sana, karena dia tidak mengerti maka dia tidak menggunakannya. Seandainya dia penuh kesadaran dengan sadar betul akan pentingnya bekal di akhirat nanti, lalu dia mengerti dia punya, pasti akan dihabiskan semua yang dimiliki hanya untuk berbekal di akhirat. Nah, ini perlu membangun kesadaran yang serius. Maka kami mulai, Anda si kaya, orang kaya. Sebetulnya ini adalah Anda telah diberi oleh Allah bekal untuk Anda bawa. Cuman jangan menjadi orang yang bodoh lalu membiarkan bekal tersebut tidak dibawa. Maka gunakan kekayaan Anda untuk segala kebaikan. Di sana ada masjid yang harus dibangun. Anak-anak yatim perlu dibantu, orang fakir perlu dibantu. Kita hantarkan ke pendidikan mereka. Pendidikan sukses akhirat, sukses dunia. Ada pesantren yang harus kita perhatikan dan seterusnya. Maka inilah kesadaran kita kepada akhirat, kemudian kesadaran bahwasanya kita punya sesuatu, maka ini menjadikan kita berbekal. Nah, kalau kita nggak ngerti ya dibiarkan begitu saja. Mungkin pergi akan ditinggal. Seperti halnya kalau kita mau bepergian nggak ngerti kalau di rumah kita banyak bekal. Ya kita akan pergi begitu saja dengan mobil dengan kosong nggak ada isinya. Padahal di rumah banyak bekal. Tapi kalau ngerti di rumah banyak bekal akan diambil. Dibawa. Nah, ternyata semua diberi oleh Allah bekal untuk dibawa. Hanya permasalahannya Anda mau bawa atau tidak. Anda punya jabatan. Ternyata jabatan Anda ini bekal yang Allah berikan kepada Anda untuk menuju kepada keridhaan Allah. Hanya permasalahannya adalah Anda bawa atau tidak bekal Anda. Anda gunakan untuk apa? Tahta, pangkat yang Anda miliki saat ini. Anda punya jabatan berapa tahun? Anda gunakan untuk apa? Karena Anda cerdas, Anda menjabat 1 tahun jadi apa? Bupati, kepala desa, gubernur, atau bahkan presiden. Saya tidak tahu setelah ini apakah saya akan jadi atau tidak. Sekarang mumpung saya jadi, saya akan gunakan jabatan saya untuk bahagia. Lah ini berbekal. Ngerti, berarti dia ngerti tahta yang ia miliki adalah bisa dijadikan bekal. Lalu, si fakir seolah tidak punya apa-apa. Tidak. Dia juga punya bekal kok. Dengan kesabaran dan ketabahannya. Bahkan bisa jadi karena sudah begitu kenal kepada Allah, dia menganggap kefakiran itu justru karunia. Sehingga dia merasa tidak perlu disibukkan dengan urusan dunia. Bisa jadi semacam itu. Yang jelas kefakiran adalah bagi orang yang paham, bisa menjadi sebab terangkat derajatnya seorang hamba. Biarpun kita tidak boleh minta menjadi orang fakir. Karena Allah mengajarkan kita untuk menjadi orang, Rasulullah mengajari kita untuk menjadi orang kuat. Untuk menjadi orang kuat, tidak merepotkan orang lain. Tapi berbagi, senang membagi, menolong. Dan itu kan perlu kekuatan, kekayaan. Tapi di saat seorang hamba, memang kita tidak boleh minta menjadi fakir, memfakir-fakirkan diri. Kalau ternyata sudah menjadi seorang fakir, tinggal ditingkatkan kesabaran. Fakir sabar. Sabarnya menjadikan sebab diangkat derajatnya. Mengalahkan ibadah orang-orang kaya yang beribadah. Fakir dengan penuh ketabahan.
Bukan sudah fakir, nyolong, fakir, mencopet, fakir, berdusta, dan seterusnya. Nasib buruk. Makanya sabarnya seorang fakir dengan syukurnya seorang kaya ini bersaing. Hanya kisah di dunia saja tampak berbeda, di akhirat nanti lihat. Sesuai dengan ketulusan hatinya. Nggak ada lalu nanti yang fakir minder di surga, enggak. Bahkan dia bangga. Bersyukur aku dijadikan orang fakir, lalu dengan fakir aku terangkat derajatku. Nah, si kaya juga sama, bersyukur dengan kekayaannya yang telah digunakan di dunia untuk kebaikan. Maka dari itu berpikirlah Anda. Anda fakir, Anda yang sakit. Bukankah setiap sakit akan ada nilainya di hadapan Allah? Kan begitu. Sehingga kalau orang menyadari tentang apa yang Allah persiapkan padanya tentang bekal, dia akan menggunakan bekal untuk menuju kepada keridhaan Allah. Orang sakit dengan sakitnya, lalu laki-laki dia bersabar. Maka dia mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Kalaupun dia minta disembuhkan oleh Allah, bisa jadi dia sembuh, atau dia tidak sembuh, akan tapi di saat dia tidak sembuh, ternyata telah Allah tabungkan dengan pahala yang banyak nanti di akhirat. Dan ini menjadikan mereka sangat bersyukur, senang. Kalau ternyata dulu pernah sakit di dunia, pernah fakir di dunia. Maka siapapun Anda sebenarnya punya bekal. Tenaga Anda punya tenaga, Anda gunakan untuk apa? Anda punya kecerdasan. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita itu sesungguhnya bekal yang Allah berikan untuk menuju surga, untuk menuju kemuliaan. Kefakiran yang Allah berikan adalah jadi bekal. Dan seterusnya. Mari kita sadari tentang pentingnya akhirat. Kemudian kita sadari juga kita berada di dunia tempat untuk berbekal. Kemudian ayo kita serius berbekal. Agar kita menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.